Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok O, Critical Thinking, mata kuliah pendidikan karakter, yang beranggotakan Fabian Wirawan Mahmudin dan saya sendiri, Reza Muhammad Widianto, akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Apakah varian Omicron akan menyebabkan gelombang ketiga pandemi COVID-19 di Indonesia pada akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022? Berikut hasil yang kami dapatkan. Pertama-tama, apakah itu varian Omicron? Omicron atau virus SARS-CoV-2 TAG-FE adalah virus varian penyebab COVID-19 terbaru yang belum lama ini masuk ke Indonesia. Kasus pertama di Indonesia terdeteksi pada seorang petugas kebersihan yang bekerja di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Kapan pertama kali Omicron terdeteksi di Indonesia? Varian virus Omicron ini pertama kali diumumkan pada 16 Desember 2021, di mana kasus tersebut umumnya adalah pelaku perjalanan internasional maupun transmisi lokal. Jadi orang-orang yang pertama kali terjangkit virus ini merupakan orang-orang yang baru pulang dari perjalanan internasional maupun perjalanan antar kota. Selanjutnya, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Dilansir dari Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengumumkan temuan kasus varian Omicron terdeteksi pada seorang petugas kebersihan berinisial N yang bekerja di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. N ini tidak pernah melakukan perjalanan ke luar negeri, sehingga dapat disimpulkan N tertular dari WNI yang datang dari luar negeri yang melakukan karantina di Wisma Atlet. Kasus varian Omicron di Indonesia. Yang pertama, pada Kamis 16 Desember, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengumumkan varian Omicron terdeteksi di Indonesia. Virus corona varian B.1.1.529 ini ditemukan pada petugas kebersihan di Wisma Atlet. Yang kedua, pasien MN pulang ke Indonesia dari London ke Jakarta pada 10 Desember. Sampai di Jakarta, inisial MN menjalani pemeriksaan dan dinyatakan positif COVID-19 pada 14 Desember. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh inisial WGS, MN positif varian Omicron pada 16 Desember. Yang ketiga, Kementerian Kesehatan mengumumkan kasus keempat dan kelima varian Omicron pada 21 Desember. Kedua kasus ini adalah pelaku perjalanan dari London, Inggris. Yang terakhir, Ika pulang dari Jakarta dari Amerika Selatan pada 6 Desember. Dalam penerbangannya, ia transit di 3 bandara yaitu Tokumen, Schiphol, dan Changi. Pada 9 Desember, inisial Ika sampai di Jakarta dan menjalani karantina. Di tanggal 10 Desember, Ika positif COVID-19 dan diduga varian Omicron. Akhirnya pada 17 Desember, Ika dinyatakan positif varian Omicron. Apa yang akan terjadi jika Omicron menyebabkan gelombang ketiga? Ini adalah 3 hal yang kemungkinan akan terjadi. Yang pertama, peningkatan penularan dan angka kematian akibat varian Omicron. Yang kedua, Indonesia akan melakukan PPKM atau karantina untuk mencegah penularan varian Omicron. Dan yang terakhir, produktivitas masyarakat kembali menjadi berkurang, tapi tidak separah dari sebelumnya. Dan kestabilan ekonomi negara juga terganggu. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga? Yang pertama, saat ini yang harus kita lakukan setiap individu adalah sebisa mungkin menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Yang kedua, melakukan vaksinasi lengkap tanpa ragu dengan jenis atau merek produk vaksinasi COVID-19 apapun, baik dari usia anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Yang ketiga, upaya untuk membatasi mobilitas, apalagi ke luar negeri, terutama di negara-negara Eropa dan Afrika Selatan, yang saat ini memang menjadi pusat kenaikan kasus akil varian baru, yaitu varian Omicron. Dan yang terakhir, mereka yang bepergian kemanapun harus tetap menggunakan tes rapid antigen atau tes PCR sebagai syarat perjalanan. Karena varian ini atau varian B.1.1.529 Omicron masih bisa terdeteksi dengan rapid test PCR rutin yang dilakukan di Indonesia.
Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu meski COVID-19 belum hilang pada tahun ini maupun tahun depan, ada harapan bahwa penularan Omicron tak sehebat Delta. Alasannya, saat ini super immunity dapat bermunculan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kesimpulan yang kami ambil, Omicron tidak akan menjadi pandemi pada tahun 2022 dikarenakan sudah banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan vaksin dan juga adanya vaksin booster untuk meminimalisir penyebaran virus varian Omicron. Mungkin sekian saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.